Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian sehingga kita bisa bersua kembali pada pertemuan kuliah Islam dan teks. Kalau tidak salah, pada kesempatan ini adalah pertemuan yang kelima. Sebelum pertemuan ini kita mulai, atau perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita akan menstudi atau mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Pertama adalah kita akan mengeksplor tentang pengertian ilmu pengetahuan, kemudian perintah mencari ilmu, yang terakhir adalah kedudukan orang yang berilmu. Pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 istilah yang berkaitan dengan ilmu, yakni ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan sains. Saudara sekalian, istilah ilmu pengetahuan adalah gabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Maksudnya gabungan dua kata itu, kata ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini memiliki makna adalah pengetahuan ilmiah. Kemudian istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris science, berasal dari bahasa Latin scienti atau scientia, yang diturunkan dari kata science yang berarti mengetahui, to know. Kemudian juga punya arti belajar, to learn. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui sesuatu yang bersifat empiris, yang bersifat pengalaman, berdasarkan pada realitas yang ada dengan cara tertentu. Dengan demikian, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis
mengenai gejala atau mengenai fenomena kealaman dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran, pemahaman, memberikan penjelasan ataupun menerapkannya. Jadi ini adalah hasil interpretasi terhadap fenomena alam, atau dalam bahasa agama hasil interpretasi terhadap ayat-ayat kauniyah. Dilihat dari segi maknanya, pengertian ilmu menurut Lianggi mengandung 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, metode. Jadi pengetahuan tadi berdasarkan pengalaman empirik, kemudian aktivitas adalah proses dengan menggunakan metodologi. Sedangkan ilmu yang berarti proses dimaksudkan bahwa ilmu tidak bersifat final. Artinya kebenaran suatu ilmu bersifat relatif. Kebenaran yang ditemukan hari ini mungkin berbeda dengan kebenaran yang akan ditemukan esok. Teori yang ditemukan pada hari ini akan berbeda teori yang ditemukan hari esok. Itulah namanya relatif atau relativitas. Saudara sekalian, ilmu itu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman atau ilm, yang berarti pengetahuan, merupakan lawan kata jahil. Jahila ya jahlu jahlan. Jahil lawan kata jahil atau kebodohan atau kurang akal. Di sini diartikan jahil itu ketidaktahuan atau kebodohan. Maka pada masa Nabi, masyarakatnya itu dinamakan masyarakat jahiliyah. Kenapa? Karena bukan karena dia tidak punya pengetahuan, tapi jahiliyah dalam bidang kebenaran. Kata ilm bisa diseberankan dengan kata lainnya, yaitu ma'rifah. Ma'rifah itu juga pengetahuan. Hikmah, kebijaksanaan. Ada juga yang mengatakan hikmah itu artinya ilmu. Kemudian hikmah juga diartikan filsafat. Kemudian juga bisa diseberankan dengan kata su'ur, perasaan. Walakin la yash'urun, seperti perilaku orang munafik, dia tidak boleh melakukan kerusakan, dia berargumentasi bahwa kami adalah membuat kebaikan. Kemudian Allah mengatakan walakin la yash'urun, dan tetapi mereka tidak merasa rasa. Sekarang kriteria ilmu. Kriteria sesuatu pengetahuan untuk dapat disebut ilmu itu harus memiliki
4 kriteria. Pertama, memiliki objek yang jelas, objeknya yang jelas, baik data dan faktanya yang jelas. Kemudian yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, memiliki tujuan. Itu kriteria ilmu. Kalau 4 ini tidak ada, salah satu tidak ada, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu. Dari 4 syarat tersebut dapat dikembangkan beberapa sifat dari ilmu yang disebut dengan losada. Hal itu logis, masuk akal, rasional, pokoknya objektif karena betul-betul berdasarkan pada fakta. S-nya adalah sistematis, tersusun rapi, hanya adalah andal, dapat dibuktikan kembali. D-nya adalah dirancang, didesain terlebih dahulu sebelum menyelidiki. Jadi ada studi kelayakan, ada eksperimen. Kemudian A adalah akumulatif, ilmu itu selalu bertambah dan berkembang terus. Jadi ilmu itu sifatnya dinamis. Saudara sekalian, kemudian kita mengetahui tentang klasifikasi pengetahuan. Yang pertama, istilah pengetahuan menurut Muhammad Hatta, pengetahuan adalah pengalaman. Jadi pengetahuan itu berdasarkan pada pengalaman. Sedangkan ilmu itu berdasarkan pemberitaan, berdasarkan pada informasi. Itu kalau menurut Muhammad Hatta. Yang kedua, penggolongan pengetahuan menurut Jujun S. Surya Sumantri. Jujun S. Surya Sumantri digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, pengetahuan tentang baik dan buruk, disebut etika. Jadi sesuatu yang membicarakan baik dan buruk itu adalah etika. Kemudian pengetahuan yang membicarakan tentang indah dan jelek, cantik dan tidak cantik, itu disebut estetika. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang benar dan salah, itu disebut logika. Ini kalau menurut Jujun S. Surya Sumantri. Benar dan salah itu adalah logika. Kemudian yang ketiga, menurut Ensiklopedia Islam, pengetahuan dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan biasa, yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Jadi yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmiah. Adapun pengetahuan biasa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan, perasaan, pikiran, pengalaman panca indera dan intuisi untuk mengetahui
sesuatu tanpa memperhatikan objek. Jadi apa yang ditangkap oleh indera kita, ditangkap oleh pikiran kita, kemudian ditangkap oleh intuisi hati kita. Jadi tanpa memperhatikan objek. Oh, si dia itu orangnya pandai, orangnya baunya harum. Nah, ini kan berdasarkan perasaan, pikiran, pengalaman, dan panca indera atau intuisi. Kemudian pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini juga bentuk upaya kemanusiaan untuk mengetahui sesuatu, tetapi dengan memperhatikan objek yang ditelaah. Nah, objek yang ditelaah ini adalah menggunakan cara, menggunakan metode, baik melalui observasi maupun melalui eksperimen. Itu baru dikatakan pengetahuan ilmiah. Tapi kalau pengetahuan biasa tanpa ada observasi, tanpa ada eksperimen. Kemudian kalau menurut A.M. Saifuddin yang terdapat dalam bukunya Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, membagi pengetahuan dalam 3 kelompok, yakni pengetahuan indrawi, yang kedua pengetahuan keilmuan, kemudian yang ketiga pengetahuan falsafi. Yang dimaksud pengetahuan indrawi adalah meliputi semua fenomena, semua gejala yang dapat dijangkau, yang dapat ditangkap secara langsung oleh panca indera. Nah, ini pahit, ini manis, nah, ini kecut. Nah, itu adalah pengetahuan indrawi. Kemudian yang kedua pengetahuan keilmuan, meliputi semua fenomena, semua gejala yang dapat diteliti dengan riset dan eksperimen. Ini bedanya antara indrawi. Kalau indrawi nggak perlu adanya riset, adanya eksperimen, langsung indera bisa menangkap. Tapi kalau pengetahuan keilmuan harus melalui riset, penelitian, observasi, kemudian eksperimen. Pengetahuan falsafi meliputi semua fenomena yang tak dapat diteliti, tapi dapat dipikirkan. Contoh seperti Tuhan. Tuhan itu nggak bisa diteliti, tapi dapat dipikirkan. Gitu. Maka dalam filsafat Islam dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Rabb-nya. Kemudian 3 pembeda pengetahuan. Apa yang membedakan satu dengan yang lain, pengetahuan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah pengetahuan harus punya ontologis, objek. Kemudian bagaimana cara mendapatkan pengetahuan? Cara, punya metode, itu epistemologi. Kemudian tujuan apa, untuk apa pengetahuan itu dirumuskan. Jadi aksiologis. Jadi ilmu itu harus mencakup 3 hal ini. Ada ontologisnya,
ada epistemologisnya, dan ada aksiologisnya. Tanpa tiga ini tidak bisa dikatakan pengetahuan. Saudara sekalian, ilmu secara umum menurut Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam, ini ulama besar yang punya karya monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Dia mengklasifikasi ilmu menjadi dua. Pertama adalah ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah dikelompokkan menjadi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Sedangkan ilmu fardu ain itu terdiri dari ilmu syar'iyah yang berkaitan dengan syariat saja. Sedangkan ilmu fardu kifayah itu ada yang syariah, ada yang ilmu ghairu syar'iyah, ada yang tidak berdasarkan pada syar'iyah. Nah, yang ilmu ghairu syar'iyah ini dibagi menjadi tiga. Ada yang mahmudah terpuji, ada yang madmuah tercela, ada ilmu mubah, ada ilmu yang boleh. Nah, ilmu yang madmumah, ilmu yang tercela, bukan termasuk fardu kifayah. Sekarang kita akan mengetahui hakikat ilmu. Ilmu pengetahuan adalah suatu konsep atau ilmu yang dihasilkan dari eksperimen, percobaan, kemudian observasi, penelitian atau riset berguna untuk diamati serta dieksperimentasikan lebih lanjut. Jadi terus eksperimen, trial and error, itu ilmu. Kemudian ilmu adalah segala pengetahuan yang dapat mengantarkan manusia mengenali Allah. Itulah yang dinamakan ma'rifah itu. Yang namanya ma'rifah itu yaitu ilmu yang bisa, ilmu segala pengetahuan, segala ilmu yang dapat mengantarkan manusia mengenali Allah. Pengetahuan, pencarian dan pengalaman. Pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan secara berjenjang dari tahap ke tahap. Ya, seperti apa yang kita lakukan ini dalam rangka pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan secara berjenjang dari tahap ke tahap, S1, S2, S3. Kemudian pengalaman tajid, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman yang panjang dan berulang-ulang sehingga menghasilkan model dan teori yang teruji. Kemudian kita sampai sekalian perintah mencari ilmu. Yang membedakan Islam dengan lainnya adalah penekanan terhadap masalah ilmu.
Ini bisa kita ambil bukti bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali turun bukan mewajibkan untuk sholat, puasa, zakat, dan haji, melainkan untuk membaca. Ini bisa kita baca dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang diperintah itu adalah Iqra. Perintah untuk membaca. Maka ketika ayat ini turun kan Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Tapi terus Jibril mengulang-ulang, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Apa yang saya baca? Maka Nabi kemudian melaksanakan, mengimplementasikan Iqra itu. Akhirnya Nabi bisa melakukan revolusi, melakukan perubahan-perubahan terhadap kehidupan umatnya. Maka di sini Iqra adalah perintah untuk membaca, dan membaca itu pintu pertama dibukanya ilmu pengetahuan. Orang yang mau membaca adalah orang yang mau mengamalkan ayat tersebut. Ada 1108 ayat. Ada 1108 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang semesta. Nah, munculnya beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu kan karena hasil interpretasi manusia terhadap semesta atau fenomena alam atau ayat kauniyah. Jadi saya katakan lagi bahwa Iqra, membaca itu adalah merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Dengan Iqra inilah orang bisa melakukan satu perubahan demi perubahan. Ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Maka alaq ini kalau menurut penafsiran ulama kontemporer, kalau ulama klasik dia mengatakan alaq itu adalah segumpal darah. Tapi kalau alaq ini menurut ulama kontemporer yang direlevansikan dengan ilmu kedokteran, alaq itu adalah sesuatu yang menempel, sesuatu yang bergantung di dinding-dinding rahim. Itu namanya alaq, bukan segumpal. Ini bisa Anda baca dalam tulisan Maurice Bucaille. Maurice Bucaille seorang dokter di bidang kandungan. Dia masuk Islam, dia menjadi mu'allaf karena dia mencoba merelevansikan ayat-ayat yang berkaitan dengan kedokteran, direlevansikan dengan ilmu kedokteran. Ternyata
Al-Quran yang berbicara kedokteran dengan ilmu kedokteran tidak ada yang berlawanan, tidak ada yang bertentangan, ternyata sinkron, terjadi sinkronisasi, terjadi koneksi, maka akhirnya dia masuk Islam. Maurice Bucaille ini seorang dokter lulusan Sorbonne, Prancis. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Qalam atau kalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kemudian ajakan dan dorongan mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi kalau kita melihat teks hadisnya ada thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena di dalam bahasa Arab itu kalau kata-katanya menunjukkan pada laki-laki, maka perempuan include. Contoh seperti ya ayyuhalladzina amanu, itu kan lafaznya menunjukkan laki-laki, tapi itu adalah himbauan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kemudian carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, walaupun sebagian ahli hadis mendhaifkan hadis ini, tetapi kalau melihat dari substansinya, isinya itu sahih. Sahih. Bayangkan ketika Islam diterima oleh Nabi Muhammad, Cina itu sudah mencapai peradaban yang tinggi. Nabi menerima Al-Quran, ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang, tetapi di Cina sudah mempunyai pabrik kertas. Maka kalau melihat matanya itu dan matan dan realitas sahih, walaupun sebagian ada yang mendhaifkan dari lafaz. Kemudian carilah ilmu sejak dari Wuhan hingga liang lahat. Utlubul ilma minal mati dal lahadi. Jadi sepanjang hayat di dalam Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Begitu pula mencari ilmu ke negara Cina itu menunjukkan bahwa Islam tidak memberikan batasan wilayah, kemana saja, ke barat maupun ke timur, tidak ada halangan dari Islam. Begitu pula sepanjang hayat kita tetap dituntut untuk mencari ilmu. Kemudian al ulama'u warasatul anbiya, nabi itu pewaris nabi. Yang kelima, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa menghendaki kebahagiaan dunia harus memiliki ilmu. Siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat juga harus ilmu. Inilah hadis-hadis yang memotivasi kita supaya kita punya etos keilmuan yang tinggi. Kemudian ini ajakan dan dorongan mencari ilmu, termasuk tadi ya, pada hari kiamat ditimbang tindak ulama dengan darah syuhada, maka tindak ulama dilebihkan dari darah syuhada. Maka kita kuliah
di dalam berkuliah menuntut ilmu kita meninggal, maka kita disejajarkan dengan syahid. Kemudian barang siapa man man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Sahalallahu tariqal jannah. Maka kita harus ya, memperbarui niat ketika kita kuliah itu. Jadi kuliah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Kemudian barang siapa mati ketika sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia derajat di bawah Nabi. Luar biasa. Ini derajat orang yang berilmu. Sekarang ilmu yang wajib dicari menurut Mahdi Gulshani, pertama adalah ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuannya akan Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, ilmu yang dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. Maka Muhammadiyah memiliki tujuan tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Besok nanti kita kalau mengambil mata kuliah studi ke Muhammadiyah, kita ingin tahu apa visi-visi Muhammadiyah. Jadi ilmu yang dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. Yang ketiga, ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Ke jalan yang mencerahkan. Yang keempat, ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem masyarakat. Nah ini, keberadaan kita, eksistensi kita sebagai mahasiswa calon intelektual, itu menurut asumsi masyarakat, yang namanya mahasiswa itu serba bisa. Artinya mahasiswa harus bisa memberikan jalan alternatif, bisa memberikan jalan memecahkan problema kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu kita dituntut untuk banyak membaca, ikra. Kalau kita banyak membaca, insyaallah kita bisa memecahkan berbagai problem yang terjadi di masyarakat. Ini kedudukan orang yang berilmu. Ya. Nanti dibaca Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini harus terpadu antara iman dan ilmu, harus terpadu. Kita harus menyambung iman dan ilmu dan iman. Itu dalam konsep Islam. Tidak hanya iman saja kemudian tidak berilmu. Ya, berilmu dan beriman. Harus dua-duanya terpadu. Tidak boleh terpisahkan. Kalau kita ingin ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan muncul, mengapa umat Islam mundur? Ini sama pertanyaannya ulama klasik, saya lupa namanya itu,
Kapan-kapan nanti kalau saya ingat sampaikan. Ada ulama Islam mengatakan limada ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Pertanyaan. Kalau tidak salah Andi As-Sa'is itu ya. Limada ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu mundur? Dan mengapa umat selain Islam itu maju? Jawabannya sama. Yang mundur dengan yang maju jawabannya adalah sama. Yang mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Sakif Arslan namanya Sakif Arslan itu yang mengeluarkan pertanyaan limada ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu mundur dan mengapa umat lainnya itu maju atau orang barat maju? Jawabannya sama. Yang mundur dan yang maju sama. Yang mundur disebabkan karena meninggalkan ajaran agamanya. Yang maju juga disebabkan karena meninggalkan agamanya. Ini. Jadi orang barat itu maju karena dia meninggalkan agamanya. Dia mencoba melakukan riset. Coba aja. Contoh seperti Galileo itu. Dia melakukan riset di antariksa. Pandangan gereja dengan pandangan penemuan dia berbeda. Kalau gereja mengatakan bahwa pusat kekuatan itu berada di bumi, tetapi kalau Galileo mengatakan pusat kekuatan itu di matahari. Dengan perbedaan itulah akhirnya Galileo diracun. Jadi barat dia maju karena apa? Karena dia meninggalkan agamanya. Karena agamanya banyak yang tidak relevan dengan realitas yang ada. Nah, di sini ada beberapa hal yang membuat umat Islam mundur. Pertama, hampir semua negara Islam pernah dijajah oleh bangsa lain, terutama oleh bangsa Eropa dan Amerika, Portugis ya. Yang kedua, dampak dari kolonialisasi itu, negara-negara barat memandang negara-negara Islam dengan sebelah mata. Bahkan Islam dijadikan ancaman besar bagi kemajuan mereka. Ini memandang sebelah mata. Contoh aja di Indonesia. Waktu kolonial berada di Indonesia kan umat Islam nggak boleh membicarakan politik, nggak boleh membicarakan pendidikan, nggak boleh membicarakan ekonomi. Umat Islam cukup beribadah di masjid. Inilah pandangan sebelah mata orang barat terhadap umat Islam. Yang ketiga, umat Islam masih asik dengan konflik internal yang disebabkan oleh khilafiyah, perselisihan pendapat. Contoh khilafiyah itu ya di dalam ibadah itu yang banyak sekali, seperti kunut, seperti jumlah rakaat sholat tarawih 23 atau 8. Itu ya disebabkan oleh khilafiyah yang berkepanjangan sehingga potensi umat Islam hampir semua tersedot oleh masalah konflik itu. Yang keempat, umat Islam belum mampu menangkap ajaran Islam secara totalitas. Masih ada pandangan bahwa berislam cukup dengan sholat dan ritual lainnya. Nah, ini kan yang diinginkan oleh kolonial. Yang kelima adalah umat Islam terlalu lama tidur dalam kejumudan. Jumud itu ya kebekuan berpikir. Jumud itu kebekuan berpikir.
Jadi dia mengamalkan Islam hanya bertaklid, tidak mau ittiba, tidak mau ijtihad. Itu sudah dibicarakan itu. Perbedaan antara taklid, ittiba dan ijtihad. Nah, umat Islam terlalu lama tidur dalam kemujumudan kebukan berpikir, terutama dalam memahami dan menangkap ruhul Quran, spirit Al-Quran. Begitulah saudara sekalian, kuliah pada hari ini yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan menginspirasi dan mengilhami kita sekalian memiliki etos, semangat di dalam berilmu, karena orang berilmu itu memiliki derajat yang tinggi baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ini penugasan, ya, kerjakan soal latihan seperti biasa. Pelajari kembali bab 4 melalui literasi modul dengan kafah yang sempurna. Marilah saudara sekalian, kuliah pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.